Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Ini video bagian 14, pembahasan soal nomor 27 dan 28 KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya, silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 27. Mangan merupakan suatu unsur yang terdapat dalam enzim oksida dismutase. Unsur mangan mudah mengalami oksidasi sehingga berperan sebagai zat antioksidan pada beberapa jaringan penting di dalam tubuh seperti tulang, ginjal, hati, dan pankreas. Ini hanya pengantar. Berikut merupakan reaksi oksidasi mangan yang terjadi dalam suasana asam. Persamaannya seperti yang terlihat ini jelas belum setara, sudah dikasih tahu. Dalam Al-Quran, koefisien air pada reaksi tersebut sama dengan surat apa? Kalau kita sudah dapat koefisien H2O, lalu kita akan cari berapa jumlahnya nanti, itu sesuai dengan urutan surat di Al-Quran yang mana. Oke, sekarang pembahasannya. Penyataan reaksi redoks suasana asam ini kita selesaikan sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan salah satu metode. Misalnya di sini kita menggunakan metode setengah reaksi. Oke, bersama reaksinya seperti itu kalau kita pilah ya. Mn2+ kita pasangkan dengan MnO4-. Kemudian kita setarakan jumlah oksigennya. Di sini 4, maka ditambahkan H2O sebanyak 4. Setelah itu kita setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan hidrogen. Setelah selesai baru kita setarakan muatan. Caranya adalah dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Setelah itu berikutnya BiO3-. Ini kita pasangkan dengan Bi3+. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan 3H2O. Setelah itu kita setarakan jumlah hidrogen, di sebelah sini 6, maka di sini kita tambahkan H+ sebanyak 6. Setelah itu kita setarakan muatannya. Karena dalam konsep reaksi redoks jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima sama, maka yang di atas ini kita kalikan 2, yang di bawah ini kita kalikan 5. Semuanya kita kalikan sesuai dengan urutan seperti yang ada ini, sehingga hasil terakhirnya adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, kalau sudah elektronnya sama, kita tinggal jumlahkan, sehingga yang kita peroleh seperti pada persama reaksi yang pertama ini, kemudian kita eliminir spesies yang sama yang muncul di kedua ruas. Misalnya ini ya, 30H+ dengan 16H+. Sisanya adalah 14H+. Kemudian air di sini 8, di sebelah sini 15. Ini habis, yang ini sisa 7. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, koefisien untuk H2O sama dengan 7. Nah, sekarang kita tinggal cek. Di urutan yang ada tadi, surat ke-7 dalam Al-Quran itu adalah surat Al-A'raf. Pilihannya yang tepat tentu D. Selesai. Selanjutnya, soal nomor 28. Ahmad ingin mengetahui kelarutan garam MZ2 dalam air. Ini rahasia. MZ itu apa? Nggak tahu kita. Namun data KSP dari garam itu tidak diketahui. Ia hanya mendapatkan data berupa gambar yang mewakili jumlah ion-ion penyusun garam yang berada dalam keadaan setimbang, jenuh ya. Jadi gambarnya seperti yang tampak ini. Jadi M itu warnanya agak kemerahan, jumlahnya ada 6 ini kalau kita hitung, sedangkan Z tentu saja jumlahnya harus 2 kali lipat kalau dia jenuh ya. Ini jumlahnya ada 12. Z min itu sebanyak 12. Itu sudah pasti karena dia jenuh. Volume larutan diketahui sebanyak 1 kali 10 pangkat min 18 liter dan massa molar MZ2 adalah 360 gram per mol. Jika dinyatakan dalam gram per mililiter, berapakah kelarutan garam MZ2 tersebut? Jadi ini urusan konversi kelarutan yang semula adalah mol per liter dikonversi menjadi gram per mililiter. Pilihan yang tersedia seperti yang ada ini, lalu pembahasannya. Gambarnya kita tampilkan lagi untuk memastikan. Reaksi kesetimbangan larutan, kalau dituliskan persama reaksinya seperti yang ada ini. MZ2 terurai dalam kesetimbangan menghasilkan M2+ dan 2Z-, sudah pasti ya.
Kalau kelarutannya di sini S, maka untuk yang di sebelah sini S dan di sini tentu 2S sesuai dengan proporsi koefisiennya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu kelarutan M2+, maka kita sudah bisa menentukan kelarutan MZ2+, karena koefisiennya sama. Nah, sekarang kita tentukan dulu kelarutan berdasarkan gambar yang ada. M2+ ada 6, sedangkan Z- ada 12. Tapi yang kita fokuskan di sini hanya cukup M2+, jumlahnya 6 partikel. Sehingga kalau kita tuliskan jumlah partikel MZ2 akan sebanding dengan jumlah partikel M2+. Sehingga boleh saja kita katakan jumlah partikel MZ2 tentu sama dengan 6 partikel setiap volume. Sehingga kalau kita tuliskan konversi dari 6 partikel, kalau ke satuan mol, ingat 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga kalau 6 partikel kita konversi menjadi mol, tentu saja 6 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya mendekati 1 kali 10 pangkat minus 23 mol. Ini adalah jumlah mol dari MZ2. Nah, selanjutnya kita hitung konsentrasi atau kelarutannya. Kalau jumlah molnya adalah 1 kali 10 pangkat min 23 mol, kita tinggal bagi volume. Tadi diketahui volumenya adalah 1 kali 10 pangkat min 18 liter. Sehingga kalau kita hitung hasilnya menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Sudah ketemu, kelarutannya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, yang ini kita konversi menjadi satuan gram per mililiter. Konversinya seperti yang ada. Yang mol, ini kita konversi kembali ke gram. Tadi massa molarnya diketahui 360 gram per mol ya untuk MZ2. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya menjadi 3,6 kali 10 pangkat min 3 gram. Kemudian volumenya semula adalah liter per 1 liter, berarti dibagi 1000 ml. Sehingga kalau kita kembalikan, 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi 1000 ml. Jadi konversi yang ada ini ya, 3,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1000. Hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 6 gram per mililiter. Jadi kita dapatkan jawabannya yang tepat adalah D. 3,6 kali 10 pangkat min 6 gram per mililiter. Sekian pembahasan untuk bagian 14 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.